Hai, selamat siang, Shalom, anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya Bima? Tentunya Bima tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kelas 6 masih melanjutkan di materi 6, yaitu memberi dengan rela dan hati yang gembira. Kemudian akan melanjutkan ya materinya. Yuk mari kita mau belajar. Nah, kalau kemarin Bima sudah mencatat tentang istri Daud, ada 7 ya. Nah, nanti kalau Bima udah masuk minggu berikutnya ya sama Budia, nanti akan dicatatkan sekalian nama anaknya. Nah, salah satu nama anaknya Raja Daud adalah Salomo, dan nantinya Salomo akan menggantikan tahta kerajaan, yakni menjadi Raja Israel. Oke ya. Jadi Raja Israel yang pertama itu adalah Saul, Raja Israel yang kedua adalah Daud, dan Raja Israel yang ketiga adalah Salomo, yakni anaknya Raja Daud. Nah, Salomo memiliki gagasan, memiliki ide untuk membangun bait Allah. Ya, bait Allah kalau sekarang ini adalah gereja. Ya, nah karena pada yang lalu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu bangsa Israel tidak memiliki tempat ibadah yang permanen. Ya, punyanya apa? Tempat ibadah yang bisa dibongkar dan dipasang kembali, yaitu apa? Kemah suci. Nah, untuk itu maka Raja Salomo ya kan memulai pembangunan untuk membuat tempat ibadah yang permanen, yaitu membangun bait suci atau bait Allah. Di mana letaknya? Di Yerusalem. Nah, kalau membangun bait Allah ya, bait suci itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, ya kan? Maka kemudian Raja Daud ini memulai mempersembahkan apa yang dia punya, ya kan? Untuk dipersembahkan. Nah, itu bisa digunakan untuk apa? Pembangunan bait Allah. Nah, Raja Daud itu mengajak semua rakyat, semua bangsa Israel untuk mempersembahkan, ya, mempersembahkan bisa uang, bisa emas, bisa perak, ya, untuk apa? Nah, untuk membantu meringankan pekerjaan, yaitu apa? Membangun bait Allah. Nah, Raja Daud sendiri, nah, itu memberikan 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Nah, kalau 3.000 emas, ya berarti berapa kilogram? Dikalikan saja. 3.000 kali 34 kilo sama dengan berapa? 102.000 kilo, ya kan? Nah, kemudian 7.000 peraknya ya, kalikan 34 kilo. Nah, itu ada 238.000 kilo. Banyak kan? Itu kalau dibikin rupiah itu mesti banyak sekali, ya kan? Nah, kemudian semua bangsa Israel juga memberikan persembahan. Untuk apa? Membantu pembangunan apa? Bait Allah. Mereka memberikan, baik itu besar, baik itu kecil, tidak dengan berat hati, tetapi dengan rela hati, dengan sukacita, dengan rela, dengan tulus ikhlas, ya kan? Nah, kita mau belajar dari kitab Tawarikh ya. Kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 30 itu menggambarkan sikap yang benar dalam memberi apa? Memberi persembahan untuk apa? Untuk pekerjaan kerajaan Allah. Mendirikan apa tadi? Bait Allah ya. Kita harus memiliki apa? Yang pertama adalah komitmen. Ya. Komitmen kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita memberikan persembahan itu untuk apa sih? Untuk pekerjaan Allah di dunia ini. Contohnya tadi apa? Mendirikan bait Allah atau gereja. Kemudian apa? Kesediaan untuk mempersembahkan diri. Dan milik kita ini ya bukan menjadi milik kita sendiri, karena apa yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Kemudian ada sukacita ketika kita memberikan persembahan. Kemudian ada pengakuan bahwa apa yang kita peroleh itu semuanya ya itu adalah anugerah dari
Tuhan. Kemudian ada kerendahan hati, ada motivasi yang muncul, bukan karena supaya diberkati oleh Tuhan, bukan. Karena perlu diingat ya Bima, bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus setiap hari sudah memberkati kita, bahkan setiap saat Tuhan sudah memberkati kita. Buktinya apa? Tuhan berikan oksigen kepada kita. Coba kalau oksigen ini harus bayar, berapa ratus juta yang harus kita keluarkan, iya kan? Nah, kemudian Tuhan Allah senantiasa memberi detak jantung. Jantung kita bisa berdetak oleh karena apa? Anugerah Tuhan. Buktinya bahwa Tuhan memberkati kita. Coba kalau jantung kita berhenti, nggak berdetak, gimana? Mati dong, iya kan? Nah, itu. Kemudian doa bahwa Tuhan Allah itu pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin ya. Nah, kemudian di kota Korintus ya, itu ya yang mempelopori atau yang mengajak semua jemaat untuk apa? Untuk mengumpulkan persembahan. Ya, itu adalah Rasul Paulus. Jadi jemaat di kota Korintus ini mengumpulkan persembahan untuk apa? Untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem yang notabene atau yang bisa dikatakan miskin ya, melarat, kesusahan. Nah, itu dibantu. Yaitu apa? Jemaat Korintus mengumpulkan persembahan dan diberikan kepada mereka jemaat yang di Yerusalem yang berada dalam kemiskinan, berada dalam kesusahan. Berarti apa? Memperingan ya, memperingan beban hidup mereka gitu ya. Nah, Paulus juga memberi pesan bahwa ketika memberi persembahan harus dengan apa? Rela hati ya, tulus ikhlas. Jadi tidak dengan berat hati. Oke. Dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai 15, Rasul Paulus menyebutkan syarat-syarat yang harus kita perhatikan dalam beri persembahan. Yang pertama adalah memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan berat hati. Kemudian memberi bukan karena terpaksa. Ya. Kemudian terakhir adalah memberi dengan sukacita. Walaupun sebenarnya ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu kita kehilangan uang kita, tetapi kita tidak merasa kehilangan. Karena apa? Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan apa? Dengan tulus hati, dengan sukarela, dengan sukacita. Itu anak-anak ya. Oke, secara garis besar Paulus menjelaskan beberapa kunci untuk dapat memberi dengan sukacita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin kita itu menjadi kaya. Maksudnya kaya hati. Walaupun mungkin kita tidak memiliki mobil ya, mungkin rumah kita biasa saja, tidak gedung bertingkat begitu ya, bukan rumah mewah, tetapi apa? Kita kaya hati, ya kan? Kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, kita mau mengasihi mereka, ya kan? Kita tidak simpan dendam, kita tidak cepat emosi, ya kan? Itu namanya kaya hati. Oke ya. Nah, kemudian kita bisa mengatur keuangan, ya. Perlu ada apa? Rancangan, ya. Apa yang harus didahulukan dan apa yang tidak, apa yang penting dan apa yang tidak. Oke ya. Jadi kita belajar untuk tidak boros, tetapi apa? Hidup dalam hemat, ya. Kemudian kita ketika memberi persembahan itu tidak boleh mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan. Wah, aku akan berikan persembahan 100.000 di gereja, nanti Tuhan akan memberkati aku. Itu salah. Karena perlu diingat, sekali lagi Budian sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati kita setiap saat lewat kehidupan kita. Itu ya. Kemudian apa? Menyadari siapa yang akan kita tolong. Ya. Kita belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, kan, dengan menyisihkan, ya, dengan memberikan persembahan kepada mereka, ya kan, memberikan persembahan di gereja, tapi nanti fungsinya untuk apa? Membantu mereka yang mungkin kesusahan, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus menekankan tujuan dalam memberikan persembahan. Tuhan tidak melihat uang kita, Tuhan tidak melihat emas kita atau barang kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita memberikan persembahan itu dengan berat hati atau tulus hati, Tuhan lihat hati kita. Itu anak-anak ya. Nah, perlu anak-anak ketahui, ya, perlu memang ketahui bahwa
memberikan persembahan tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa barang, tidak hanya berupa hasil bumi ya, tetapi kita juga harus memberikan hidup kita, tubuh kita ini, pikiran kita, hati kita menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Bagaimana caranya? Contoh, mempersembahkan pikiran. Kalau seandainya Bima ini masih berpikiran kotor, berpikiran negatif, itu belum mempersembahkan pikiran ya. Pikiran kita harus diisi dengan apa? Hal-hal yang positif, pikiran yang positif, pikiran yang maju ke depan ya, gitu ya. Kemudian mempersembahkan hati kita. Nah, hati kita ini kalau diisi dengan dendam masih disimpan di sini, kecewa masih disimpan di sini ya, itu namanya tidak mempersembahkan hati kita. Maka buang jauh-jauh itu semua. Hati kita perlu diisi dengan apa? Hati yang mengasihi, hati yang sabar, hati yang tidak mendendam ya. Itu harus diisi. Nah, kemudian tubuh kita ini, apakah kemudian tubuh kita langsung masuk ke dalam kantong persembahan semua? Enggak seperti itu ya. Tubuh kita ini harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, dipersembahkan tubuh kita ini. Nah kan, kalau kita menggunakan tubuh kita ini, contoh ya, sama kakaknya dicakar, ya itu namanya bukan mempersembahkan persembahan tubuh, ya belum. Jadi gunakanlah anggota tubuh kita ya, sebagaimana fungsinya yang memuliakan nama Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian hidup kita, tingkah laku kita seperti apa? Nah, kalau Bima sering kali ribut dengan kakak, apakah itu sudah mencerminkan bahwa hidup kita itu sudah menjadi persembahan yang hidup? Bukan, belum ya. Nah, untuk itu perkataan kita, sifat kita, karakter kita, kemudian tingkah laku kita itu harus bagaimana? Harus seturut dengan kehendak Tuhan. Itu namanya mempersembahkan hidup kita ini. Oke ya. Nah, makna persembahan itu ada 4. Yang pertama, bahwa persembahan itu tanda pengakuan. Benar ya, pengakuan bahwa apa yang kita miliki ini itu adalah anugerah dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan, bukan karena usaha kita. Yang kedua adalah tanda syukur dan terima kasih kita, ya kan? Karena kita diberkati Tuhan setiap saat, maka kita mengucapkan syukur melalui apa? Persembahan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tanda kasih dan kemurahan hati. Kemurahan hatinya siapa? Tuhan Yesus yang senantiasa apa? Yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita, ya kan? Mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang keempat adalah tanda iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa ya kan, Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita itu. Kita anak-anak ya. Jadi sumber segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini berasal dari Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Itu perlu digarisbawahi ya. Oke, untuk Bima tugasnya nanti Budian akan berikan minggu depan aja ya. Kan Bima masih sakit ya karena dikitan kemarin. Jadi untuk hari ini Bima boleh free ya. Tugasnya Budian akan berikan ketika Bima masuk ya di hari Senin berikutnya. Nah, untuk hari Senin di tanggal 25 Oktober kelas 6 itu akan ada ulangan praktek. Jadi nanti ada rekreasi Alkitab. Silakan nanti Bima belajar di kitab Perjanjian Lama. Kemudian nanti akan ada mengisi TTS ya, teka-teki silang tentang tokoh Alkitab. Ini tokoh Alkitab Perjanjian Lama dan tokoh Alkitab Perjanjian Baru. Budian harapkan Bima mempersiapkan dengan baik. Oke ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.